Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyid Imron SPD, guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 4 Lalan, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 24.14180.218. Pada kesempatan kali ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 4 Lalan, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 82 dengan materi pokok beriman kepada kitab-kitab Allah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama memohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arya, Arina, Bagas, Dahlia, Haikal, Sinta, Zaffa, saya Pak. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, tolong bajunya dirapikan. Duduknya yang rapi. Kalau ada sampah tolong diambil. Nanti dibuang di tempat sampahnya ya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Baik, sekarang kita membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sebagai seorang muslim, kita harus menghiasi hati kita, menghiasi rumah kita untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran itu nanti yang akan bisa membawa dan membantu menolong kita di dunia maupun akhirat. Bisa membaca Al-Quran semua? Nah, baik, sebagai warga negara yang baik, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Dimohon semuanya untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, kali ini insya Allah kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang membuat Al-Quran ini istimewa dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain? Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Ya, dan dia? Karena Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Baik, bagus sekali. Beri aplaus untuk dia. Mengapa kita sebagai umat Islam harus
beriman kepada kitab-kitab Allah yang lain. Apa? Oke, Arya? Karena merupakan bagian rukun iman dan harus diyakini. Ya, baik sekali. Karena merupakan rukun iman yang harus diyakini dengan sepenuh hati. Beri aplaus untuk Arya. Sebelum kita memulai pembelajaran materi beriman kepada kitab-kitab Allah, Bapak akan memberikan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan materi tersebut. Nah, kalian kerjakan ya. Selesai nggak? Oke, kalau selesai tolong dikumpulkan. Hasil daripada asesmen awal yang kalian kerjakan ini sebagai pedoman bagi Bapak untuk nanti membagi kelompok. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bagian ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan apa? Kitab-kitab Allah yang wajib diyakini beserta Rasul. Ya, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan dalil-dalil tentang kewajiban beriman kepada kitab Allah dan kepada ya, menyebutkan dalil-dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada apa yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Melestarikan alam. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus ikut melestarikan alam. Apa yang dapat kita lakukan? Di antaranya membuang sampah pada tempatnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul yang menerimanya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke. Kitab Taurat. Jadi kitab yang diturunkan Allah tadi ada 4. Yang pertama kita bahas satu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwajibkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 dengan bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani. Pokok ajaran kitab Taurat itu berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Dalilnya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Sekarang kitab Zabur. Kitab Zabur itu diwajibkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10. Jadi ada kalau Taurat abad ke-12 sebelum Masehi, sedangkan Zabur pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan berbahasa Kipti. Pokok ajaran kitab Zabur itu ada zikir, nasihat-nasihat, hikmah, doa, seruan Allah agar orang-orang Yahudi menaati syariat yang telah diajarkan Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Oke, itu tadi
dalil tentang diturunkannya kitab Zabur. Sekarang kita lanjut ke kitab Injil. Kitab Injil itu diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Injil itu berisi tentang apa? Ya, perintah memisahkan Allah, membenarkan kitab Allah, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, terakhir menjelaskan bahwa kelak akan datang Rasul setelahnya, Rasul terakhir yaitu Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang membaca dalil diturunkannya kitab Injil? Nah, bagus sekali. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dalil diturunkannya kitab Injil yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma kuntu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Yang terakhir yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 ya. Di dua kota apa dan kota apa? Makkah dan Madinah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di dua kota Makkah dan Madinah. Dalilnya Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad kitab Al-Qur'an dengan hak itu dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta menurunkan kitab Taurat dan Injil. Nah, jadi itu materi terhadap kitab-kitab Allah. Sekarang Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen awal yang sudah kalian kerjakan. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Dan ketika mempresentasikan setelah selesai, yang lain boleh bertanya ataupun menyanggah terhadap presentasi kelompok yang lain. Paham? Kelompok 1 Arya, Keci, Mustika, Riko, Sulis. Nah, yuk sekarang kita buat kelompok. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sebelah. Kalian kerjakan diskusi tersebut, KPD yang sudah Bapak berikan. Benar.
Sebelum itu, yuk ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Dalil kitab Taurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Menjadi pedoman hidup manusia dan petunjuk untuk membedakan yang hak dan yang batil. Nah, ini tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang bertanya. Oke, dari kelompok 2 tanya tentang apa? Pada kelompok 1 pakai mic-nya. Saya mewakili dari kelompok 2 akan bertanya, apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya? Apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya? Ya coba, kelompok 1. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya adalah untuk memberikan petunjuk hidup bagi umat manusia agar mereka dapat hidup sesuai dengan kehendaknya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjalankan perintahnya yang dan menjauhi larangannya. Nah, gimana kelompok 2? Jawaban dari kelompok 1 tadi? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Beri aplaus untuk kelompok 1. Persiapan untuk kelompok 2. Silakan. Yang pertama, dalil kitab Taurat, yaitu Quran surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami memberikan kepada Musa Taurat agar mereka dan Israel mendapatkan petunjuk. 2. Dari kitab Zabur, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Surah Maryam ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni abdullahi atani kitaba wa ja'alani nabiyyan. Dari memberikannya kitab Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Allah yang disebutkan dengan dalam agama Islam benar-benar berasal dari Allah dan merupakan wahyu yang harus dari paham belum? Paham. Beri aplaus untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang persiapan untuk kelompok 3 untuk masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk kelompok 3. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan cukup baik. Sekarang Bapak akan memberikan penguatan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah itu ada 4 yang tadi sudah kalian sebutkan dengan cukup bagus. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, hikmah iman kepada kitab Allah itu yang pertama untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Yang ketiga, untuk mengetahui hikmah Allah menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai dengan keadaan setiap umat. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Untuk menambah pemahaman kalian, sekarang coba kalian buka HP-nya. Kita akan mengerjakan asesmen. Nomor 1 loh, masih Dahlia. Dahlianya ada salah juga ini. Nah, harus teliti. Nah, ini Dahlia, Keci, nomor 2, Sofi, nomor 3 ini hasilnya nih. Hasil asesmen yang kalian kerjakan ini sampai belum selesai nih. Oke, baik. Kita lihat hasilnya. Siapa yang kira-kira? Nah, juara 1 Dahlia. Tepuk tangan Dahlia. Juara 2 Santi. Tepuk tangan Santi. Juara 3 Keci. Tepuk tangan Keci. Oke, sekarang kita akan merangkum materi yang sudah kita pelajari. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari materi yang kita pelajari? Kita rangkum. Yang pertama apa kira-kira? Mengetahui kitab-kitab Allah. Baik, bagus sekali. Mengetahui kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Ada 4. Apa aja? Taurat,
Taurat, Zabur, Injil. Nah, terus apa lagi? Mengetahui dalil-dalil diturunkannya. Baik, terus mengetahui dalil-dalil diturunkannya kitab Allah. Terus apa lagi? Ya, mengetahui isi kitab-kitab Allah. Ada yang bertanya tentang materi ini? Ada yang bertanya tentang materi ini? Materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Apa? Ya. Apa perbedaannya suhuf dengan Nah, ada teman kalian bertanya apa perbedaannya suhuf dengan kitab? Kalau kitab tadi sudah kita pelajari, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kalau suhuf itu apa? Sama, suhuf itu firman Allah yang diturunkan kepada Rasul dan Nabinya. Tapi perbedaannya kalau kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf berupa lembaran. Kalau suhuf itu berupa lembaran, kalau kitab itu sudah dibukukan seperti ini, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Itu suhuf ya. Suhuf itu diturunkan kepada siapa? Ada Nabi Ibrahim diberi suhuf, Nabi Musa diberikan suhuf. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira perasaan kalian bagaimana tentang pelajaran kali ini? Gembira? Ada yang susah? Ada, gembira. Semoga yang penting kita senang dulu, insya Allah ilmu itu akan masuk dengan sendiri. Oke, baik. Sekarang untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang perilaku terpuji, jujur, dan adil serta amanah. Ya, kalian pelajari buku paket halaman 70. Nanti minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang materi sifat terpuji, jujur, dan adil. Ya, paham? Nah, untuk itu sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Memohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, min al-mizan, wa muntahal ilmi, wa ma balagha ridha, wa zinatal arsi. Walhamdulillah, min al-mizan, wa muntahal ilmi, wa ma balagha ridha, wa zinatal arsi. Wallahu akbar.